Banyak orang bilang kalau orang dengan skizofrenia itu 1. Agresif. Orang dengan skizofrenia itu suka melakukan tindak kekerasan gitu, bahkan mengarah ke tindak kriminal. 2. Orang dengan skizofrenia itu punya kepribadian ganda. 3. Orang dengan skizofrenia itu hasil dari bad parenting, atau orang tuanya pasti ngaco nih mengasuh dan mendidiknya. 4. Orang dengan skizofrenia pasti nggak bisa bekerja seperti orang-orang lainnya. 5. Orang dengan skizofrenia harus dirawat di rumah sakit selama-lamanya, alias nggak bisa sembuh. Eits! Nanti dulu Growthmates! Semua itu ternyata hanya mitos belaka loh. Terus yang benar, skizofrenia itu apa dan bagaimana sih? Bincang bareng Personal Growth, ngobrolin kesehatan mental. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan gambaran umum, bukan menjadi dasar diagnosis. Penegakan diagnosis hanya boleh dilakukan oleh profesional, yaitu psikolog klinis atau psikiater berlisensi. Sebelum membahas mitos-mitos tadi, kita pahami dulu yuk, skizofrenia itu apa sih? Skizofrenia adalah salah satu jenis gangguan mental yang dicirikan dengan adanya halusinasi, delusinasi, pembicaraan yang tidak jelas atau tidak menentu, adanya tingkah laku yang tidak biasa dan aneh, tidak beraturan, serta beberapa gejala lain yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa berfungsi secara sosial maupun di dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk dapat menegakkan diagnosa skizofrenia, seseorang setidaknya diindikasikan mengalami 2 dari gejala yang tadi saya jelaskan, dan itu terjadi dalam rentang waktu 6 bulan, dan gejala tersebut terjadi secara aktif dalam waktu 1 bulan. Tentunya ada banyak ciri lain yang juga perlu diperhatikan sebelum menentukan apakah seseorang mengalami skizofrenia. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam oleh psikolog klinis maupun psikiater. Nah, 2 ciri utama skizofrenia yang paling banyak dikenal orang adalah halusinasi dan delusi. Hayo, siapa yang di sini suka ngatain temennya? Ah, halu deh lo. Nah, kalian sebenarnya tahu gak sih apa arti kata halu ini? Terus bedanya sama delusi itu apa ya? Halusinasi dan delusi secara umum sama-sama merupakan kondisi di mana orang tidak dapat membedakan mana yang nyata dan yang tidak. Halusinasi adalah sebuah persepsi sensori yang muncul tanpa adanya stimulus dari luar. Artinya nih, seseorang dengan halusinasi bisa saja melihat, mendengar, menghirup, atau merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Contohnya, seseorang dengan halusinasi mungkin melihat orang lain yang tidak nyata, padahal ia sedang sendirian. Sedangkan delusi adalah suatu keyakinan yang dipegang teguh, walaupun salah atau berlawanan dengan kenyataan. Beberapa jenis delusi adalah: pertama, paranoia delusions, yaitu kecurigaan yang berlebih pada hal yang tidak nyata. Contohnya, merasa diikuti atau ada yang mau menyakitinya, padahal sebetulnya tidak ada. Kedua, grandiose delusions. Seseorang merasa ada kebesaran dalam dirinya. Misalnya, merasa diri adalah orang yang terkenal atau tokoh masyarakat, padahal sebetulnya tidak. Ketiga, somatic delusions. Seseorang memiliki kepercayaan bahwa ia mengidap penyakit parah atau kronis, padahal sesungguhnya dia sehat. Nah, menjawab mitos 1 dan 2 yang dibahas di awal video tadi, berarti salah ya Growthmates? Kenapa kita sering mendengar desas-desus seperti itu? Hal yang mungkin terjadi adalah orang dengan skizofrenia sedang mengalami halusinasi atau delusi di mana ia meyakini sesuatu yang tidak nyata. Dan mungkin hal itu membuatnya melakukan tindak kriminal. Tapi nggak berarti orang dengan skizofrenia selalu agresif atau selalu melakukan tindak kriminal. Di dunia, ada sekitar 0,3 sampai 0,7% dari jumlah populasi masyarakat yang mengalami skizofrenia. Lalu sebenarnya kenapa ya ada orang yang sampai mengalami skizofrenia ini? Sejauh ini, para ahli belum dapat menemukan satu alasan yang pasti penyebab skizofrenia.
namun dapat merupakan gabungan dari beberapa faktor resiko berikut. Genetik, misalnya ada riwayat keluarga. Kakak, adik, atau orang tuamu yang mengalami skizofrenia, maka ada sekitar 10% kemungkinan kamu mengalaminya juga. Namun, faktor genetik secara tunggal tidak akan menyebabkan skizofrenia. Perbedaan struktur dan senyawa kimiawi otak. Hal ini bisa saja terjadi bahkan sejak kamu masih berada dalam kandungan. Ada perkembangan otak yang kurang sempurna atau mungkin terinfeksi virus dan lain sebagainya. Pengaruh lingkungan dan sosial. Kondisi stres yang berat dan berkepanjangan, peristiwa hidup yang traumatif, the life-changing events seperti kematian orang terdekat atau bencana juga ditemukan dalam beberapa kasus yang menjadi penyebab skizofrenia. Nah, pengasuhan orang tua hanyalah salah satu bagian dari faktor sosial ini. Jadi, salah satu mitos bahwa orang dengan skizofrenia berasal dari bad parenting itu salah ya Growthmates. Faktanya banyak juga orang skizofrenia yang datang dari keluarga yang hangat dan mendukung kok. Sampai jumpa di video berikutnya Growthmates. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami Personal Growth ID. Bagikan ke teman-teman and let's impact the world.